Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, oke. Sah, muslim. Tapi sudah jarang sholat ya Bang ya? Shalom, shalom. Selamat datang buat semua yang baru join dan yang udah setia nonton gereja YouTube. Saya Leonardo Sirait, ucapin terima kasih karena kalian luar biasa, ya kan? Hari ini kita punya video yang wow gitu ya. Menyentuh banget bagaimana seorang Uklim yang awalnya mungkin skeptis gitu ya. Skeptis akhirnya mulai terbuka pikirannya setelah mendengar penjelasan dari para apologet Kristen. Ini bukan cuma soal debat, tapi soal bagaimana kasih Tuhan bisa menyentuh siapa saja. Tapi sebelum kita mulai, yuk bantu klik tombol subscribe, tekan tombol like-nya dan share ke grup-grup WA atau story Instagram kamu ya. Kalian gak pernah tahu, satu sharing kecil bisa mengubah hidup seseorang dan banyak jiwa-jiwa lagi dimenangkan karena video ini gitu ya. Ini bagian dari pelayanan juga teman-teman. Jangan meremehkan, ayo jangan sekedar penonton tetapi ayo menjadi penuntun ya kan. Oke, yuk langsung kita tonton videonya bareng-bareng. Ya, selamat malam Saudara Alan. Bang DSTP. Silakan nyalakan kamera Bang. Ya. Ini udah nyala belum Bang Edis? Ya. Bang Alan, apakah Anda ini seorang muslim? Ya muslim cuman keturunan aja sih Bang. Muslim cuman keturunan. Oke. Ya Bang, ini forum diskusi antara Islam dan Kristen Bang. Tanya jawab seputar Islam dan Kristen. Ya sebenarnya Jadi ini Bang ada ayat Quran yang ganjil sih Bang. Sebentar Bang, sebentar. Anda muslim, tapi Anda nanya Quran kepada orang Kristen. Apakah karena Ustadz sudah tidak mampu lagi menjelaskan isi Quran? Tapi saya konfirmasi dulu nih. Kalau Anda muslim, Anda pasti mengerti doa bacaan tahiyat. Coba ucapkan bagaimana doa bacaan tahiyat awal atau tahiyat akhir. Silakan. Masalahnya ini sih. Udah lama gak ibadah tapi cuman ini sedikit aja Bang ya. Silakan. Atau Al-Fatihah, coba ucapkan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, oke. Sah, muslim. Tapi sudah jarang sholat ya Bang ya? Lama sih Bang. Sudah dari umur berapa ya? SMP. Sudah tidak pernah sholat lagi. Tapi Anda masih menganggap diri Anda seorang muslim? Masih, maksudnya kayak enggak tapi ya karena lingkungan aja gitulah, ikut-ikutan aja Bang. Ikut-ikutan. Kan sudah saya bilang. Kan sudah saya bilang, seseorang itu masih Islam karena ikut-ikutan. Oke, silakan Bang. Apa yang Anda tanyakan? Ya. Ini loh, kan saya pernah baca ayatnya ya Al-Mu'minun. Kok agak gini ayatnya? Celakalah orang-orang sholat itu. Budak-budak dan istrimu niscaya itu perbuatan tercela. Emangnya Tuhan boleh ya ibadahnya make itu budak tanpa dinikahi gitu loh. Coba Bang, Al-Mu'minun berapa? 5 dan 6. Surat Al-Mu'minun. Al-Mu'minun ayat 5 dan 6. Kita akan bukakan ayatnya Bang ya. Saya balikkan dulu kamera saya. Ini teman-teman ini muslim bertanya tentang Al-Quran kepada saya.
Oke, baik. Surat Al-Mu'minun ayat yang kelima. Tapi sebelum ayat kelima, kayaknya kita harus baca sebelumnya, Bang. Biar kita tidak kehilangan konteks ya. Perhatikan, kita mulai dari ayat 1 saja ya. Baik. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan yang tiada berguna. Dan orang-orang yang menunaikan zakat. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap istri-istri mereka. Nah, yang ini nih. Atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka tiada bercela. Baik. Saya balikkan kamera saya ke sini. Iya. Jadi begini, Bang. Jadi sebenarnya Islam itu baru melarang perbudakan itu baru nggak lebih dari 40 tahun yang lalu. Sebelum-sebelumnya Islam itu ya melegalkan perbudakan. Bahkan Muhammad punya banyak budak-budak itu. Budak-budak dari hasil dia berperang. Budak-budak wanita, tawanan-tawanan wanita itu. Kurang besar, Bang. Suara tidak ada. Nggak ada suara, kami nggak bisa dengar suara. Teman-teman bisa dengar suara dia? Apakah teman-teman bisa mendengar suara dia? Tidak bisa mendengar. Suara Anda hilang, Bang. Tidak tahu apakah dibisukan sama... Tidak bisa. Kami tidak mendengar suara. Coba pakai headset atau gimana? Nggak ada suara. Oke, mungkin turun dulu. Nanti kalau ini naik lagi ya, Bang ya. Nggak ada suara, Bang. Nggak ada suara. Mohon maaf ya, kita turunkan dulu karena suara tidak ada. Ya itulah teman-teman ya. Jadi di dalam Al-Quran itu dikenal dengan istilah ada milkul yamin, budak-budak dari harta, dari peperangan. Bahkan saya pernah katakan, sebelum Muhammad jadi nabi, menurut literatur orang Islam, Muhammad itu seorang pedagang. Tapi dia hidup berkekurangan. Jadi kalau ada orang muslim bilang Muhammad sebelum jadi nabi orang kaya, bohong. Menurut Al-Quran sebelum Muhammad jadi nabi, dia itu orang yang sangat miskin. Orang yang berkekurangan uang. Setelah dia jadi nabi, dia jadi orang kaya karena dapat harta jarahan perang. Kata Abdul Somad, 40 miliar dia dapat setelah dia jadi nabi. Ya silakan. Saya dia muslim. Boleh kalian naik. Naiklah kemari dan bertanyalah kepada saya, dari mana saya dapatkan itu. Kalau saya bohong, nggak usah kamu bikin-bikin laporan ke Mabes Polri, capek kamu. Lompat saya dari Monas kalau saya bohong. Nekat yang nyata Anda ini. Silakan kalau mau belajar ke sini. Saya tunjukkan mana dalil-dalilnya bahwa Muhammad tadinya orang miskin, orang nggak punya apa-apa, setelah jadi nabi jadi orang kaya. Oke, kita kasih naik ada Rahul Mustafa. Selamat malam Rahul Mustafa. Rahul. Baik, kita turunkan ya. Kalau muslim sudah tidak berani naik, jangan naik-naik. Ya, yuk. Kita kasih naik ada anak rantau. Kita kasih naik anak rantau.
Ya, silakan anak rantau nyalakan kamera Anda. Anak rantau Muslim, Bang? Anak rantau? Ya, Abang Muslim. Bang, saya tidak mendengar suara, Bang. Jangan ngangguk-ngangguk. Abang Muslim. Iya. Ya, coba Bang duduk yang tenang dulu. Yang bagus duduknya. Bagaimana? Oke. Ya, oke. Saya sapa dengan apa ini, Bang? Karena nama Anda anak rantau ini. Nama Anda siapa ini? Ya, anak rantau aja. Oke, anak rantau. Baiklah, karena orang Islam sudah malu menunjukkan identitasnya. Baik. Duh, iya, buktinya Anda malu. Oke Bang, saya konfirmasi dulu. Jangan-jangan Anda Islam ngaku-ngaku. Saya tidak mau ada orang Kristen naik ke sini, pura-pura Islam buat jelek-jelekin Islam. Saya nggak mau itu. Saya mau orang Islam yang asli. Coba Bang, bacakan surat ayat kursi, coba. Ayat kursi. Full. Ya separuh aja, nggak usah full, coba. Nantangnya tahu gimana? Enggak, saya konfirmasi saja. Takutnya Anda ini Kristen pura-pura Islam, buat jelek-jelekin Islam. Oh no. Coba bacakan ayat kursi. Kamu harus pertahankan. Itu gayanya juga nggak berlebihan. Dengar. Silakan. Allah la ilaha illa huwa al-qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima Baik, ini Muslim nih. Baik, Muslim. Ya, sah, Muslim ya. Oke. Baik. Yang ingin saya tanyakan kepada Anda, apakah Anda ingin membantah statement-statement saya? Atau yang barusan saya ucapkan tadi, bahwa Muhammad itu tadinya miskin, tadinya berkekurangan, lalu setelah jadi nabi dia jadi kaya raya karena dia mendapatkan harta rampasan, kata Abdul Somad 40 miliar. Coba silakan. Nabi Muhammad itu kan memang awalnya miskin. Apa pekerjaan dia sebelum jadi nabi? Pengembala. Ya, pedagang dia disebutkan. Dagang, pengembala. Oke, ketika dia berdagang, ketika dia jadi penggembala, dia seorang yang miskin atau berkurangan, setuju? Bukan kekurangan, bukan. Anda salah tafsir kalau bilang kekurangan atau miskin. Baik. Saya akan tunjukkan dalilnya. Baik ya. Di dalam surat Ad-Duha ayat yang ke-8. Ad-Duha ayat yang ke-8. Saya bacakan. Betulkah Muhammad tadinya miskin, lalu setelah jadi nabi dia jadi orang kaya? Perhatikan. Waduh, sungguh Anda nekat yang nyata kalau mengatakan Muhammad bukan orang yang berkekurangan. Baik. Coba, ini surat Ad-Duha ayat 8, ini Al-Quran nggak? Iya. Anda percaya dengan ayat ini? Apa dikatakan di sini? Dan dia mendapati kamu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Betul nggak bahwa Muhammad didapati orang yang kekurangan, miskin? Kekurangan bukan berarti dalam harta, bos. Wah. Dan yang memberikan kecukupan itu manusia. Bang, saya bacakan Bang. Nih, perhatikan. Bukankah Tuhanmu mendapati kamu sebagai anak yatim yang bapakmu wafat saat kamu masih dalam rahim ibumu? Lalu ini jelas ini. Ya kan? Jelas, memang jelas. Ya. Memang jelas anak yatim. Nih, dia mendapati kamu dalam keadaan fakir. Tahu fakir nggak? Ya tahu. Apa fakir? Yang tidak berkecukupan maksud abang kan fakir kan? Miskin. Itu dalam Bahasanya miskin. Susah amat sih Pan ngomongnya. Makanya ada istilah fakir miskin. Tapi Muhammad itu kaya akhlak. Menggalang dana untuk kegiatan pengadaan ambulan ya teman-teman. Semoga ini bisa terlaksana ya, sedang menggalang dana untuk membeli 1 unit ambulan
yang akan digunakan di daerah-daerah pedesaan yang jauh dari akses rumah sakit. Kalau hati teman-teman tergerak dan ingin ambil bagian dalam pelayanan ini, kalian bisa memberikan dukungan melalui nomor rekening yang tertera ya di bawah, atau cukup dengan scan barcode yang tersedia di layar. Ya, selain itu kami juga mengajak kalian untuk mendukung pelayanan lainnya seperti Forum Komunikasi Pelayan Penginjil Indonesia, Apologet Kristen, dan juga komunitas Kristen YouTuber Indonesia ya. Di sini dukung teman-teman ya, karena kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapapun yang ingin menabur dan mendukung pekerjaan Tuhan ini. Tapi kami tidak memaksa sama sekali ya. Ini hanya untuk untuk saudara-saudara yang benar-benar rindu dan merasa terpanggil untuk membantu ya. Dan jika saat ini teman-teman saudara-saudara belum bisa mendukung secara materi, doakan saja juga. Sangat kami butuhkan doa itu luar biasa, karena kami percaya doa yang tulus punya kuasa yang luar biasa. Ayo kita gunakan media sosial ini untuk menjadi dampak baik dan berkat bagi banyak orang ya. Itu teman-teman ya, sekecil apapun itu dukungan ya, dukungan kalian sungguh sangat berarti bagi kita, karena kita juga banyak program-program teman-teman, dan juga ada Yayasan Cipta Pelita Kasih ya. Ada satu pelayanan luar biasa juga yang juga butuh dukungan kita ya. Yang tidak berkecukupan maksud abang kan pakir kan? Miskin, Itu dalam bahasanya miskin. Susah amat sih kan ngomongnya. Makanya ada istilah fakir miskin. Tetapi Muhammad itu kaya akhlak yang tidak biasa. Bang, tafsir Al-Mukhtasar. Apa dikatakan? Dia dapati kamu seorang yang fakir. Nih, kembali aja ke bahasa aslinya nih. Iya. Dikatakan dia dapati seorang yang kekurangan. Setuju? Oke, lalu dia di sini merujuk kepada Allah memberikan kecukupan, betul? Baik, saya balik lagi kamera saya. Jadi Anda setuju? Waktu Muhammad belum jadi nabi, dia seorang pedagang, penggembala, tetapi dia hidupnya berkekurangan. Tapi setelah jadi nabi, dia jadi orang kaya. Dia bukan jadi orang kaya. Kalau jadi orang kaya, Bang, Anda tahu berapa uang, berapa gonimah atau harta jarahan perang yang didapat oleh Muhammad setelah dia jadi nabi? itu bukan untuk dia sendiri bos, tetapi dibagi-bagikan untuk semua rakyat perang. Saya bacakan. Memang Anda ini nggak ngerti Quran sama sekali. Baik, saya bukakan ya. Masalah pembagian ghanimah ya. Aduh, bahayaan ini. Ghanimah itu harta, bos. Iya, ghanimah itu apa sih artinya? Ghanimah itu harta rampasan itu. Harta rampasan perang. Kan sudah dibagi-bagi jatahnya. Perhatikan, kita buka dalam surat Al-Anfal ayat 41. Dapat makan sendiri. Al-Anfal ayat 41. Memang Anda ini sungguh nekat yang nyata ya. Baik. Baca terus semua. Baik, saya balikkan kamera saya. Ini sudah dibagi jatahnya Muhammad berapa persen? Oh, Anda bilang, nih. Lihat. Emang perang surat Al-Anfal ayat 41 ya Bang ya. Apa dikatakan di sini? Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang. Rampasan perang ini kumus ya, apa namanya, ghanimah. Ghanimah nih bahasa Arabnya ini. Ya. Til pun tahu ghanimah bahasa Arabnya. Baik. Kecuali orang Kristen yang nggak ngerti. Apa arti ghanimah? Masa saya jelasin lagi, kamu bertanya atau mau ini? Oke, rampasan perang, setuju? Oke. Sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya ya, kumus 1/5 untuk Allah, Rasul,
kerabat Rasul, dan anak-anak yatim. Orang-orang miskin dan ibnu sabil. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan. Jadi harta rampasan perang itu udah dibagi-bagi. 1/5 untuk Allah, Rasul, dan keluarganya Rasul dan anak-anak yatim. Gimana Anda ini? Anda salah baca ayat. Kok aku salah baca? Ya udah, yang mana? Kalau gitu, kalau salah yang mana? Itu ayat tentang zakat, bukan tentang masalah perang. Anda keliru membaca itu, makanya Anda belajar. Di mana di sini zakat, botol? Ini masalah ghanimah, kok zakat sih? Surat Al-Anfal ayat 41. Mana di sini? Mana di sini zakat? Bodoh kali. Waduh, cuman bisa bilang bodoh kali, bodoh kali. Anda tentang masalah perang, kok ayatnya lari tak kemana-mana? Coba itu masalah ghanimah, harta rampasan perang. Coba, Anda kan tidak percaya dengan saya. Anda nggak percaya dengan saya kan? Kalau ulama yang ngomong Anda percaya nggak? Kalau ulama yang ngomong Anda percaya nggak? Tergantung ulamanya yang seperti apa. Baik. Abdul Somad Anda percaya? Abdul Somad percaya nggak? Kapan Abdul Somad ngomong sama saya? Baik. Ketemu aja enggak Bukan, pernah. saya nggak bilang Anda ngomong dengan Abdul Somad. Anda kok mendadak begini? Perhatikan. Berapa harta yang didapatkan oleh Muhammad setelah dia jadi nabi? Perhatikan. Perhatikan. Pandanganmu itu enggak jelas. Keping uang dinar. Zaman Nabi tidak ada duit kertas. Zaman Nabi itu uangnya di dinar. Uang dinar itu satu keping beratnya 4,25 gram. 4,25 gram emas itu kalau sekarang 4 juta sekian. Karena 1 gram sekarang sudah 1 juta sekian. Tapi karena kita udah lama kenal, harga lama aja lah, 2 juta aja lah. 50.000 keping kali 2 juta. Kalau di total sekarang rupiah berapa dapat Nabi waktu perang Badar tahun kedua itu? 50.000 keping kali 4,25 gram kita hargai 2 juta. 100 miliar. 100 miliar itu berapa persen untuk Nabi? Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumusahu. Nabi Muhammad mendapat jatah rampasan perang khumus, khamsah 5, khumus 1/5, 20%. 20 miliar dari perang Badar. Tapi duit itu 20 miliar dia dapat dari harta rampasan perang. Makanya saya bilang, waktu Muhammad belum jadi nabi, dia hidup berkekurangan. Setelah dia jadi nabi, dia bergelimang harta. Mana Anda itu sungguh nekat yang nyata Anda. Dari mana Muhammad mendapatkan harta? Apakah dari berdagang? Apakah dari mancing? Apakah dari apakah dari penggembala? Bukan. Dari menjarah harta orang. Gimana Anda ini? Mereka kan berusaha kan? Ya itulah kerjaan nabimu. Gimana? Menang. Sekarang saya tanya, kerjaan Muhammad apa? Apa kerjaan dia? Kerjaan dia dulu kan? Enggak, sebelum jadi nabi dia orang baik. Sebelum jadi nabi Muhammad tidak pernah punya kasus, nggak pernah menikahi anak kecil, istrinya juga cuma 1. Setelah dia jadi nabi, apa kerjaan dia? Apa kerjaan Muhammad setelah jadi nabi? Nabi dulu berperang karena dimusuhi orang-orang yang kafir. Ditanya apa kerjaan Muhammad? Kerjaan Muhammad setelah jadi nabi apa? Bingung dia kan? Kerjaan dia menjarah. Makanya ada harta jarahan perang namanya ghanimah. Ini gimana sih ini orang malu kan? Sumber penghasilan dia itu dari ngejarah. Dari mana dia? Coba. Loh, kalau memang, apa jarahan? Apa arti ghanimah? Apa arti Nabi ghanimah? sebanyak itu? Enggak, saya tanya dulu, apa arti ghanimah? Oke, ghanimah harta rampasan perang. Rampasan perang, oke. Rampasan perang, berarti kerjaan Muhammad ngerampas, bener nggak? Diam. Ente jelaskan. Kalau memang Nabi Muhammad itu kaya karena
rampasan perang nanti bilang, kemana hartanya semua itu? Justru itu makanya saya tanya, kemana duitnya dibikin? Kemana duitnya dibikin? Anda tahu bagaimana riwayat Muhammad disuruh ada sahabatnya main judi. Pernah tahu? Ada sahabatnya main judi, terus Muhammad bilang, kenapa nggak tambahin taruhannya? Tahu riwayat itu nggak? Tahu riwayat itu nggak? Mana ada sahabat main judi? Nggak tahu dia teman-teman. Makanya belajar lagi kau agama Islam belajar. Fitnah, sungguh nekat yang ini. Baik. Kita akan tampilkan ya, apakah saya ini ngada-ngada atau tidak ya. Nih. Perhatikan. Kurban YouTube ini pasti. Wah, kamu tidak tahu. Perhatikan. Perhatikan ya. Apakah Muhammad pernah mengatakan tentang sahabatnya yang bermain judi, terus taruhannya tidak dibesarkan? Perhatikan. Pastor yang bermain judi itu. Loh, gimana Anda ini? Pastor kalau tidak jadi pastor dia tidak kaya karena dia mengutip uang-uang apa namanya itu kalau perhatikan. Di gereja. Apakah ada sahabat yang pernah main judi lalu kemudian Muhammad mengatakan yang demikian? Saya kutipkan ya, ini ceramah. Baik, kita kutipkan ini. Tapi ini sayangnya ceramahnya agak panjang. Saya cari ceramah pendeknya ini. Bentar. Masih mau cari. Aduh. Loh. Karena perhatikan ya, perhatikan. Buka kacamatamu biar nampak jelas. Lari ke kacamata dia. Mana ya pernyataan Gus Baha ya? Hancurnya. Di sini gua hancur nih sesat umat ini. Hancur bagaimana? Ini terlalu panjang sayangnya videonya. Tapi saya janji saya akan kutipkan itu teman-teman. Bagaimana? Ada dalilnya, perhatikan. Belum lawan Ustaz kamu. Saya punya padanan itu dalam kitab Hikam. Nabi Ibrahim itu Khalilur Rahman, tentu bencinya minta ampun sama yang namanya maksiat. Suatu saat beliau diterbangkan di alam malakut. Itu kalau di Hikam saya halaman itu pencitraan banyak tuh, kaji-kaji tidak bisa baca kitab, tapi dulu untungnya kitabnya besar-besar. Pencitraan itu besar. Kamu menunjukkan video itu, videonya apa? Anaknya Nabi Ibrahim. Sebentar. Anda mau dengar? Karena kadang kita keras itu ya, kebetulan tuh ada anak kita, ada keluarga kita. Ketika Nabi Adahu kaumuh disakiti oleh kaumnya, dari mereka masih kafir semua. Itu mereka dapat doanya Nabi Allah masdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kayak apa baiknya Nabi, orang yang menyakiti, yang melukai. Ceramahnya panjang, tapi ada di situ pernyataan Gus Baha. Iya karena kamu nggak tahu apa-apa. Besok saya carikan. Besok saya kerja. Ini kita tidak sedang membahas itu. Itu tema sampingan. Yang kita bahas ini dari mana Muhammad mendapatkan penghasilan, dari mana dia menafkahi hidupnya. Dari harta rampasan perang. Coba sekarang saya tanya, dari mana Muhammad mendapatkan harta rampasan perang? Dari mana Muhammad mendapatkan harta rampasan perang? Ya dari dia menang. Coba kalau dari Anda dia menang. Berarti dia menghidupi dirinya dari harta rampasan perang, setuju? No. Terus dari mana? Dia makan dari hasil apa sendiri? Dari istrinya mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Istrinya orang paling kaya, nggak perlu pakai dalil. Itu kisah Rasul. Tidur kau di bawah. Kalau nggak pakai dalil, tidur di bawah. Wah, luar biasa ya saudara-saudara. Kalau kalian merasa diberkati, silahkan tulis di kolom komentar. Yesus dahsyat. Atau aku rindu jadi terang dan garam, ya kan? Saya mau baca beberapa komentar kalian habis ini. Ya, jadi jangan malu-malu. Terima kasih sudah menyimak video ini. Tuhan memberkati kita.
setiap langkah kita, apapun yang kita kerjakan terus menjadi berkat dan berdampak. Saya Leonardo Sirait mohon undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you. Di mana ini yayasan, teman-teman ya. Yayasan yang kita di bawah naungan gereja YouTube ya. Di situ tempat ini menjadi rumah dan sekolah bagi anak-anak yang tidak mampu bersekolah. Mereka belajar, dibina dan dimuridkan. Bukan cuma sekedar akademik, tapi juga secara rohani ya. Saat ini ada sekitar 30-an kurang lebih anak yang dibimbing di sana setiap harinya, tapi sayangnya yayasan ini tidak punya sponsor tetap, dan disinilah kita bisa ambil bagian. Di bawah naungan gereja YouTube kami berkomitmen untuk terus mendukung yayasan ini, tapi tentu kami nggak bisa jalan sendiri, kami butuh saudara-saudara ya. Bagi teman-teman saudara-saudara yang diberkati secara finansial, yuk sisihkan sedikit dari berkat yang Tuhan sudah percayakan. Nggak harus besar, tapi ketika banyak orang bergerak bersama, hasilnya akan luar biasa. Kita percaya media sosial bukan cuma buat viral-viralan, tapi bisa jadi alat untuk membawa terang dan harapan bagi banyak orang, termasuk anak-anak ini ya. Mari jadi saluran kasih, jadi bagian dari perubahan hidup mereka ya. Kalau kamu bergerak dan ingin ambil bagian, silahkan cek info rekening atau barcode di layar. Dan jangan lupa bantu share video ini biar makin banyak yang diberkati dan terinspirasi untuk jadi terang di tengah dunia. Saya Leonardo Sirait mohon undur diri. Bye bye. God bless you all.